Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini kami akan melakukan tutorial cara membuat rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar Latin dengan tugas dari mata kuliah rancangan percobaan. Dosen pengampu Ibu Dita Deviana Fadila STP, MP. Kami beranggotakan saya Robiatul Adawiyah Lubis, NPM 2541141006, Afiansa NPM 2341141019, Muhammad Rizky Aditya 2341141018. Kita pertama akan membuat rancangan acak lengkap. Di rancangan acak lengkap, kita akan melakukan pengujian pengaruh jumlah pemberian pupuk terhadap pertumbuhan melon. Di sini kita membuat perlakuan ada 4 dan ulangan ada 3. Ini adalah hasil yang sudah kita dapatkan. Setelah ini adalah datanya, kita membuka SPSS di variabel view terlebih dahulu. Kita membuat di name, yaitu perlakuan, ulangan, karena kita tadi membahas tentang pengaruh pertumbuhan melon, maka kita di sini membuat pertumbuhan melon. Desimal kita nolkan, di label kita klik perlakuan, ulangan, dan pertumbuhan melon. Pertumbuhan melon. Value terdiri dari apa tadi? Yaitu perlakuan 1, pupuk 1, perlakuan 2, pupuk 2, perlakuan 3, pupuk 3, perlakuan 4, pupuk 4. Kita okekan. Di ulangan kita buat 1 melon 1, 2 melon 2, 3 melon 3. Kita okekan. Setelah ada, kita pergi ke data view. Di sini sudah terdapat perlakuan, ulangan, dan pertumbuhan melon. Kita akan membuat data dari Excel tadi. Kita sudah membuat perlakuan ulangan hasil dengan perlakuan 1 ulangan 1, perlakuan 1 ulangan 2, perlakuan 1 ulangan 3, dan seterusnya. Kita blok, kemudian kita kopikan dan kita pindahkan ke data view. Kita mengklik analyze, complement, one way anopam. Di pertumbuhan melon kita pindahkan ke dependen, dan perlakuan kita pindahkan ke faktor.
Kita klik post hoc dan di sini kita akan menguji Duncan. Kita centang dan kita continuekan. Kemudian kita okekan dan keluarlah output datanya, di mana derajat bebasnya ada 3811 dan signya 0,0014. Ini memberikan kesimpulan bahwa pemberian pupuk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan melon. Dan ini adalah F-table dan F hitung. Dapat kita lihat juga di ANOVA yang sudah kita buat tadi, di F-tabelnya 5% sudah sama dan hasilnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan melon. Kita akan melakukan rancangan acak kelompok dengan pengaruh pemberian pakan terhadap bobot ayam. Perlakuannya ada 4. Perlakuan 1, 1 kg, perlakuan 2, 1,5 kg, perlakuan 3, 2, dan perlakuan 4, 2,5. Ulangannya ada 3, ayam 1, ayam 2, dan ayam 3. Ini adalah hasil yang sudah kita temukan. Kita melakukan pengujian di SPSS. Di variable view, kita buat perlakuan ulangan dan bobot ayam. Di desimalnya kita nolkan saja. Di label kita buat perlakuan ulangan dan bobot ayam. Di value pada perlakuan 1 yaitu 1, perlakuan 2 1,5 kg, satunya 3 kg. Ini kita ganti dengan 1 kg. Ya, 3, perlakuan 3, 2, perlakuan 4, 2,5 kg. Kita okekan. Pada ulangan kita buat ulangan 1, ayam 1, ulangan 2, ayam 2, ulangan 3, ayam 3. Okekan. Di measure kita ganti jadi scale. Ini kita scale. Kita pindah ke data view. Data view kita ambil data dari yang sudah kita temukan tadi dengan perlakuan 1, ulangan 1, perlakuan 1, ulangan 2. Kemudian kita blok dan kita pindahkan ke data view. Setelah data ini, kita klik analyze. Kemudian kita ke general linear model. Ini variat. Pada bobot ayam, kita pindah ke dependen, perlakuan ke faktor, ulangan juga ke faktor. Kita pindah ke model Boltzmann. Kita pindahkan perlakuan dan ulangan ke model
dan mengganti tipe jadi main effort. Kita continuekan. Setelah dari modal kita mau plugin ke post hoc. Kita di sini akan menguji LSD, 2K, dan Duncan. Kita okekan. Kita sekarang ke option. Di option kita klik descriptive dan homogenesis. Kita continuekan. Oke, setelah semua data terisi kita okekan, maka muncullah data output dari hasil tadi, yaitu pengaruh pemberian pakan terhadap bobot ayam. Ini adalah hasilnya. Dimana sig pada perlakuannya itu di atas 0,005. Maka dari sini menyatakan bahwa pengaruh pemberian pakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ayam, bobot ayam. Dari hasil ini juga dapat kita sama dengan hasil yang kita temukan, dikarenakan F itu lebih kecil daripada F tabel, maka pengaruh pemberian pakan tidak berpengaruh signifikan terhadap bobot ayam. Rancangan bujur sangkar Latin. Di sini data yang kita temukan yaitu pengaruh pemberian jenis pupuk terhadap pertumbuhan cabai ABCD. Di sini ABCD perlakuan. Berikut cara membacanya. Di sini adalah baris dan di sini adalah kolom. Di mana baris 1, kolom 1 yaitu 1,64 dengan perlakuan A. Kemudian baris kedua perlakuan 1,47 dengan perlakuan B. Baris pertama kolom kedua 1,21 dengan perlakuan B. Ini adalah hasilnya, di mana barisnya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4. Begitu seterusnya. Sekarang kita masuk ke SPSS. Di variable view kita membuat di name, kita membuat kolom baris perlakuan dan hasil. Pada perlakuan kita ganti jadi steering karena dia huruf. Desimal kita buat 0 saja. Di kolom kita, di label kita buat kolom baris perlakuan dan hasilnya adalah pertumbuhan cabai cabai. Di measure kita ganti jadi scale. Udah.
Sekarang kita ke data view. Ada kolom, baris, perlakuan, dan hasil. Kita ambil data dari asal tadi, ini kita blok, dan kita pastekan ke data view. Ini bisa begini nih, ada karena tadi di Excel kita tadi pakai koma, kemudian ke sini jadi titik, berpengaruh. Jadi kita ubah terlebih dahulu dulu jadi titik. Ini 0,71 deh, kita cek dulu ya. Di kolom ketiga baris kedua, di kolom ketiga baris kedua 0,71 pas. 0,71. Ini bentar lagi, sabar ya. Setelah data kita ganti, kita ke analyze, kemudian kita ke general leader model, ini varian hasil, kita pindahkan ke dependen, kolom, baris, dan perlakuan kita pindahkan ke faktor. Pertama kita akan mengisi data dari model dulu terlebih dahulu. Kita ke trim, dimana kita kolom kita pindahkan ke model, baris juga kita pindahkan ke model, dan perlakuan juga kita pindahkan ke model. Kita ubah tipe menjadi main effect. Kita continue. Sekarang kita ke post hoc. Di post hoc kita juga perlakuan kita menguji Duncan 2K dan 2K. Kita continue, kemudian kita oke kan, maka keluarlah hasil mana ada post hoc Mogenesius baris dan pertumbuhan cabai.
Duncan Tukey menunjukkan bahwa berada di atas 0,005. Duncan juga berarti menyatakan bahwa pemberian pupuk terhadap pertumbuhan cabai dengan perlakuan ABCD tidak berpengaruh signifikan. Ditunjukkan dari hasil signya di atas dari 0,05. Duncan juga. Tukey juga. Dan kita lihat di data Excel yang kita dapatkan juga menunjukkan bahwa dari 3 F hitung dan F tabel tidak ada yang menyatakan bahwa ini berpengaruh, mengakibatkan kesimpulannya yaitu pengaruh pemberian jenis pupuk terhadap pertumbuhan cabai tidak berpengaruh signifikan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.